Aktivitas pengerukan dan persiapan pengeboran sumur baru Lapindo Brantas di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur dihentikan pada Minggu pagi. Penghentian aktivitas dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan aktivitas pengeboran. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan penghentian pengeboran sumur baru PT Lapindo Brantas per 9 Januari 2016. Sudah tidak terlihat lagi aktivitas persiapan pengeboran di lahan seluas 4.000 meter persegi ini sejak Minggu pagi. Sejumlah warga mengaku lega terkait dengan penghentian pengeboran ini. Warga mengaku resah akan adanya resiko semburan lumpur susulan mengingat lokasi sumur baru yang berjarak 200 meter dari permukiman warga. PT Lapindo Brantas berencana melakukan eksploitasi migas dengan mengebor sumur baru di Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi sumur baru direncanakan hanya berjarak 2 km dari pusat semburan lumpur panas pada 2006 lalu. PT Lapindo Brantas mengklaim telah mengantongi izin SKK migas dan pemerintah daerah akan rencana tersebut. Pekerjaan untuk bisa membayar utang gitu kan. Ini lagi-lagi mau saya katakan, rakyat akan curiga gitu. Ini ada apa ini wakil presiden gitu ya. Jadi jangan salahkan loh. Jadi maksud saya rakyat Sidoarjo itu, dan yang merasakan itu bukan rakyat Sidoarjo lagi, seluruh rakyat Indonesia merasa empati dan merasa terpukul dengan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pengusaha ini mau menambah korban lagi? Untuk hari 30.000, mungkin mereka mau menambah lagi 100.000 lagi. Bung Iqbal, POC zaman penjajahan dulu pun tidak sekejam ini. Nah, POC pun masih punya nurani, masih ada perasaan. Lebih kejam begitu ya sekarang ya? Kita kan mengatakan penjajahan POC itu, penjajahan itu menyakitkan. Nah ini lebih menyakitkan lagi nih. Terusir. Dan kau bayangin aja, saya nggak bisa bayangin sekarang Bung Iqbal ya, masyarakat yang 30.000 itu kalau mau menziarahi leluhurnya, kita ini orang timur, kita kan suka menziarahi leluhur kita juga kan, dan kita berdoa khusus. Sekarang berdoa di atas lumpur, ironis sekali ya. Dan mereka juga tersakiti karena apa? Mata pencaharian mereka pun tergerus, tercabik-cabik. Apakah Lapindo merasakan kalau sudah dibayar, sudah selesai? Enggak bisa. Seumur hidupnya anak turun-temurun juga akan merasakan penderitaan ini. Oke, penderitaan ini juga dirasakan oleh penonton. Ini masuk terus Bang, tanggapan di media sosial. Kita akan langsung lihat yang selanjutnya di bedah editorial Media Indonesia. Ada tanggapan yang dikirimkan oleh Twitter. Kalau lanjut berarti pemerintah pro bencana, #Lapindo dari @hermansmu. Kemudian selanjutnya masih ada tanggapan lain terkait dengan rencana pengeboran Lapindo. Ganti rugi ngaku habis duit tapi mau ngebor lagi. Kemudian selanjutnya, belajar dari kesalahan itu lebih bijak, jangan diulangi itu lebih baik, #Lapindo. Ini masyarakat saja bisa lebih bijak ya. Kalau ngebor ada duit. Bukankah kita segera melihat tragedi Lapindo Jilid 2? Ini dimention ke beberapa aktivis lingkungan dan juga ke Pak Dekarwo, Kementerian SDM. Tragedi Lapindo Jilid 2 yang tidak ingin kita lihat ya. Bukan hanya jilid 2, jilid 3, jilid 4 ini. Jadi saya mau katakan gini lah, pengusaha ini juga misalnya harus ada punya moral lah. Punya moral. Kita ada satu lagi nih Bang yang paling menarik. Untuk kepentingan siapa dan siapa yang bertanggung jawab, yang paling penting apa negara hadir kegiatan ini. Nah ini loh. Ini Presiden harus jawab ini loh. Ya. Kenapa Bang? Untuk kepentingan siapa nih? Ini pertanyaan rakyat ini seperti ini, Bung Iqbal. Inilah pertanyaan seluruh rakyat ini. Ini Anda kasih izin lagi kepada perusahaan yang pernah menyakiti. Ini orang kecurigaan. Perusahaan yang tidak ikut serta pun dalam lumpur Lapindo ini kalau dikasih sekarang juga orang curiga. Masih semburan lumpur masih menganga begitu kan gitu. Apalagi kau kasih kepada perusahaan yang sama. Ini menurut saya ini Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pertambangan, SKK Migas, Gubernur Jawa Timur,
Bupati Sidoarjo harus menjawab ini semua nih. Oke, Bang Herman, kemudian Kementerian SDM akhirnya menghentikan proses pengeboran begitu ya, izinnya itu dicabut begitu pada hari Sabtu kemarin, aktivitas pengeboran sudah berhenti. Nah, apakah ini sudah terlambat? Karena SKK Migas sebelumnya sudah memberikan izin yang katanya sudah diajukan 4 tahun yang lalu, begitu. Bagaimana melihat ini? Ya, menurut saya sih sebetulnya bukan terlambat, memalukan. Inilah sebetulnya untuk awal tahun 2016 ini, inilah kebijakan pertama pemerintah yang memalukan. Jadi bukannya terlambat, tapi bersyukur kalau pemerintah mau mendengarkan suara rakyat. Ini menurut saya tidak perlu lagi dievaluasi, batalkan. Batalkan sampai 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Sampai semburan lumpur Lapindo itu betul-betul sudah stop. Tidak lagi mengeluarkan lumpur. Nah, itu baru mungkin dipikirkan ulang. Boleh dong ngebor. Tapi ngebor itu pun juga jangan lagi dikasih pada PT Lapindo. Dan kalau itu nanti yang terjadi 20-30 tahun yang akan datang, kasih dong kesempatan. Katakanlah misalnya 10% atau 5% dari keuntungan dari pengeboran ini nanti dipersembahkan untuk masyarakat Sidoarjo yang jumlahnya 30.000 lebih itu. Serahkan 5%. Apakah apa itu anaknya, cucunya, serahkan. Mau nggak? Karena mereka sudah berkorban loh. Berkorban. Dan kesepakatan itu di awal. Dan mereka jadi tumbal kan. Jadi tumbal daripada kesalahan pemerintah dan kesalahan lumpur Lapindo Berantas. Oke, kemudian juga ada pernyataan yang cukup menggelitik ini sudah disetujui SKK Migas sejak 2011 karena berdasarkan mitigasi resiko pengeboran di lapangan Wunut dan lapangan Tanggulangan dianggap terbukti tidak beresiko menyuburkan lumpur. Nah, sekuat apa mitigasi resiko itu kami akan bahas sesaat lagi. Ada Vox Pop lagi nih. Ya. Dilanjutkan. Kalau ada apa-apa berani tanggung jawab nggak? Itu kejadian Lapindo yang dulu gimana? Nah, kalau apabila analisis dari Lapindo Berantas bahwa bisa meyakini masyarakat bahwa tidak akan indikasi bencana, tidak terjadi indikasi bencana, boleh saja terjadi. Karena masih banyak sebenarnya utang-utang dari Lapindo Berantas itu yang belum diselesaikan untuk membayar masyarakat itu sendiri. Saya setuju jika keuntungannya itu dipergunakan untuk masyarakat, kembali ke masyarakat itu sendiri begitu. Peran pemerintah untuk memonitoring itu bagaimana kalau nanti selanjutnya akan berlanjut itu pengeboran itu, dampak yang akan terjadi harus dipikirkan. Negara juga melihat ini sebagai alasan untuk tidak membuat ada lagi Lapindo kedua gitu. Seharusnya pemerintah tidak serta-merta memberikan secara cuma-cuma terhadap bantuan korban terhadap lumpur Lapindo. Seharusnya pemerintah dapat memaksakan terhadap PT Lapindo untuk melakukan ganti rugi, untuk dipaksakan lagi. Kayak gitu sih saya nggak setuju ya. Orang yang Lapindo yang pertama aja itu kasusnya kan belum selesai. Masa mau pemerintah mau ngasih izin ke Lapindo baru, harusnya itu yang kemarin itu diselesaikan dulu baru dikasih izin. Tapi kayaknya kalau buat melihat yang kemarin itu kayaknya sebaiknya sih nggak usah. Ya, itu lagi-lagi pendapat dari warga terkait dengan rencana pengeboran Lapindo. Bang Herman, tadi kita lihat ada salah satu dari Ujang ini contohnya, kalau ada analisis tidak akan terjadi lagi, ya udah tidak apa-apa. Nah, mitigasi resiko itu tidak cukup, Bang Herman. Ya gini deh, Mas Iqbal, alam itu nggak bisa kau lawan. Gitu. Kalau bisa kau lawan, sekarang mau saya tantang dulu Lapindo. Kenapa itu semburan lumpur Sidoarjo itu sampai sekarang nggak bisa dijinakkan? Coba dulu dong. Dosa kau itu kan dituduh itu kan, coba itu dosa Lapindo itu tiap hari kita bisa lihat di apa itu di semburan itu kan. Lapindo gitu kan. Ketika semburan itu masih tetap berproduksi sampai sekarang, tiba-tiba dia mengobor lagi gitu kan. Nah, sekarang dia bilang tadi kan mereka bilang ini dijamin gitu kan. Dijamin. Nah, dan siap menanggung konsekuensi katanya. Sekarang yang pertama dulu kok tidak siap menanggung konsekuensi. Sekarang mesti siap menanggung konsekuensi. Sekarang gini deh, mau nggak mereka semua pemilik mau naikkan seluruh hartanya dibuahkan ke negara. Kalau terjadi apa-apa, sita. Mau nggak?
Jadi dia harus betul-betul jadi miskin. Mau nggak? Pasti nggak mau. Ini kan mau enaknya aja, Iqbal. Ini sekarang mereka bilang dia gertak, kita siap menanggung resiko. Alah, yang pertama aja nggak siap. Yang pertama aja nggak siap ya. Tadi Bang Elman sempat mengatakan dosa lapindo ini menjadi perhatian masyarakat tidak hanya di Jawa Timur tempat bencana ini terjadi, tapi juga dari luar Jawa. Kita akan bertanya langsung ke Bapak Widodo yang bergabung langsung dari Samarinda. Selamat pagi Pak Widodo. Pak Widodo. Selamat pagi Pak Widodo. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Rencana pengeboran lapindo tahap kedua ini Pak. Ya, dengan ini. Selamat pagi Pak Herman. Pagi-pagi Pak Widodo. Ya. Ini masalahnya ini pengeboran yang pertama aja kan tidak jelas. Yang pertama kan belum selesai itu Pak. Iya. Ya silakan dilanjutkan Pak. Iya, itu kan yang pertama aja belum beres. Tapi lapindo mau ngebor lagi punya dana itu Pak. Ya. Iya, karena yang pertama belum beres kan. Aturannya yang pertama dulu diberesi. Kalau sudah beres baru ngebor lagi. Itu kan banyak orang-orang yang terlantar masih Pak. Ya. Jadi bijaksana, Gurita Bakri itu kalau bisa namanya diganti Umar Bakri aja Pak. Ya, baik. Ya kan, jadi kan gitu. Jadi kita tuh sangat tidak setuju. Kita yang jauh-jauh dari Jawa aja sudah melihat itu keadaan, kan kasihan orang-orang di sana. Ya kan. Oke. Nah, baik. ya itu, terima makanya. kasih Pak Widodo. Kita tangkap kekhawatiran warga Samarinda juga ya. Kemudian kita akan ke Bengkulu, Bang Elman. Ada Pak Edward. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi. Ya. Pagi. Silakan Pak Edward. Kalau melihat kasus lapindo, kalau masalah hukum, masalah dampak sosial, dampak ekonomi kayaknya sudah dibongkar semua habis oleh Bung Elman Saragih. Sudah cukup lah kalau masalah itu dampak bagaimana menderitanya masyarakat, dampak tidak bermoral, tidak bertanggung jawabnya grup lapindo terhadap apa yang itu. Saya melihatnya dari sisi lain, Bung Elman. Ini kayaknya pemerintahan Jokowi betul-betul diganggu dari segala arah. Ini kan bisa kalau memang ini tercapai, pasti berapa ribu masyarakat Jawa Timur, mungkin juga berdampak seperti yang di luar Jawa, itu akan mengecam Jokowi. Tanda-tandanya apa Pak? Dampak politisnya luar biasa. Ini harus diperhitungkan siapa yang ada di SKK Migas, betul harus dibongkar. Kalau bupatinya kan sudah, kita lihatlah bupati yang lama. Kalau pejabat bupati yang sekarang sesuai dengan kewenangannya dia tidak bisa membatalkan. Tetapi ada gubernur, ada menteri SDM. Menteri SDM kok bisa mengeluarkan izin? Saya khawatir ini salah satu cara secara politis. Tadi saya bilang kan, kalau secara dampak sosial, dampak ekonomi itu udah habis dibahas oleh Bung Elman Saragih tadi, udah benar itu. Sekarang dampak politis, jangan-jangan ini salah satu cara untuk menggulingkan Jokowi. Kenapa? Pasti masyarakat akan marah, akan terjadi gerakan-gerakan masyarakat kalau betul-betul diizinkan. Karena kita tahu lapindo ini yang digerakkan oleh grupnya Bakri ini tidak bertanggung jawab sampai sekarang kepada masyarakat. Memang mereka bayar ganti rugi, tapi ganti rugi yang mereka terima untuk membeli rumah aja nggak cukup. Mereka harus jadi orang kontraktor sekarang, artinya harus kontrak rumah. Dulunya mereka punya pribadi. Mereka harus menjadi kehidupan ekonomi yang baru. Nah ini nggak pernah diperhitungkan. Sudahlah, biarkan itu jadi kekayaan alam yang akan jadi warisan untuk anak cucu kita. Kalau memang itu ada tersimpan sumber daya alam yang luar biasa di dalamnya. Terima kasih Pak Edward bergabung langsung dari Bengkulu. Ini mempertanyakan apakah pemerintah diganggu begitu dalam hal ini istana. Kita akan ke ibu kota yang dekat dengan istana. Dari Lebak Bulus ada Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Pagi Bung Iqbal. Selamat pagi Bung Elman Saragih. Pagi Pak. Ya, silakan Pak. Awal muda aja Bung Elman. Ceria terus. Lanjut. Bung Elman, saya pendapat dengan Anda. Artinya pemilik lapindo ini tidak punya hati nurani. Lebih kejam dari POC, saya sangat pendapat itu. Apapun alasannya, tanpa pengecualian, lapindo akan melebor, jangan diberikan izin. Kalau dia berjanji bertanggung jawab, mana tanggung jawabnya? Sampai saat ini, sampai detik ini, itu ada warga yang belum terselesaikan. Artinya di mana tanggung jawabnya? Sedangkan aturan yang kalau mau mengebor, itu harus punya uang, Bung Elman. Satu titik mata bor itu tidak sedikit uangnya, berarti mereka punya duit.
Jadi paling tidak dia harus selesaikan dulu apa yang jadi tanggung jawabnya. Terima kasih Bung Herman, selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Heri dari Lebak Bulus. Kalau kita tarik benang merahnya, Bang Elman ini menyayangkan dan mempertanyakan sekaligus ya, bagaimana mungkin mengebor sumur baru jika yang lama saja belum diselesaikan begitu. Jadi gini, Bung Iqbal ya, ibaratnya sekolah, ujian gitu ya kan? Ujian pertama aja nggak lulus, itu tingkat pertama dia nggak lulus, masa terus masuk tingkat 2, SMP aja nggak lulus, terus masuk SMA, bagaimana itu? Jadi itu nggak masuk akal. Sudah nggak lulus ya, bukan rapot merah lagi ya? Sudah nggak lulus, bukan rapot merah lagi, nggak lulus, tapi udah lanjut aja SMA, nanti pasti bisa kan? Loh, tingkat SMP aja dia nggak bisa selesaikan, masa SMA? Nah, itu yang saya mau katakan. Pengeboran pertama juga tidak bisa mereka pertanggungjawabkan. Dan waktu itu kan Anda tahu nggak? Mereka entah bagaimana seluruh jagat ini diyakinkan itu bencana alam. Padahal dari hasil studi pendapat para ahli mengatakan itu human error. Katanya ada casing yang tidak terpasang sejak dari awal gitu kan. Tapi ini kan berdebat akhirnya kelompok yang mengatakan itu bencana alam menang kan gitu kan. Tetapi kan kemenangan semu itu kan akan dirasakan pahit oleh masyarakat Sidoarjo. Pahit betul. Jadi itu yang saya mau katakan. Saya nggak yakin kalau Pak Jokowi mau memberikan izin ini. Saya yakin presiden ini pasti tetap dia komit untuk rakyat. Itu juga menjadi concern dari Pak Edward dari Bengkulu. Saya yakin. Makanya dari perspektif politis ini seolah-olah diganggu terus pemerintah begitu, Bang Elman. Makanya ini kan baru di tataran lini tengah ini kan. Nanti saya percaya hari ini presiden akan memberikan kata akhir. Karena saya tahu presiden ini kan dipilih dari rakyat untuk rakyat. Dan saya yakin presiden itu bukan untuk mencari kekayaan. Dia tidak mau mencari kekuasaan. Dia mau jadi presiden itu mau memberikan keadilan. Itu makanya dia mau menyiapkan APBN untuk membayar dana talangan. Sebetulnya pemerintah tidak wajib itu kan. Biarin aja mungkin. Mestinya dari zaman dulu mestinya pengusaha yang lalai membayar ganti rugi ini harus dimiskinkan. Sita semua harta kekayaannya. Itu sudah urgen. Ya karena akibat ulah dia rakyat jadi sengsara. Hukumnya apa dong? Jangan kita dekati persoalan lumpur Lapindo itu hanya dari sisi juridis formal. Hukumnya ini bagaimana begini bagaimana. Tapi penderitaan rakyat mau nggak sekarang para menteri-menteri itu, orang-orang kaya itu mau nggak diusir dari rumahnya di malam hari? Mau nggak? Pasti nggak mau. Nah, ketidaknyamanan itulah yang dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Makanya dari dulu saya beberapa kali di editorial saya mau katakan, untuk korban Sidoarjo tidak boleh ganti rugi, harus ganti untung. Itu pendekatan ganti rugi itulah yang membuat rakyat sana itu betul-betul menangis. Itu saya katakan air mata kesedihan, air mata kemarahan, air mata ketakutan masyarakat Sidoarjo sampai hari ini belum kering. Tiba-tiba ngebor lagi. Ironis ya. Ironis. Jadi Anda menyatakan Presiden Jokowi harus bersikap begitu. Harus, kalau Presiden tidak bersikap. Berarti Anda mengatakan ini tidak cukup hanya dengan menghentikan aktivitas pengeboran dan menarik alat berat, itu tidak cukup ya. Kita akan jangan kasih izin. Usai jeda. Dari sini terlebih dahulu bisa tetap bersama kami. Anda kembali di Beda Editorial Media Indonesia. Bang Elman, lagi-lagi kita akan menuju ini ke Semarang. Bang Elman, ada Bapak Satrio di sana. Memang rumahnya di Semarang, tapi ternyata dulu sempat tinggal di Sidoarjo dan rumahnya juga menjadi korban. Kita akan langsung tanya. Pak Satrio, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak. Bagaimana mengetahui rencana pengeboran tahap kedua dari Lapindo ini, Pak? Jadi begini Pak, ya. Selamat pagi buat para pemirsa Metro TV semuanya. Saya ini orang Surabaya asli. Saya di Surabaya, tinggal di Surabaya sudah lama sekali, sampai tahun 2005. Dan saya beli rumah di Tanggulangin Amit Sejahtera itu sekitar tahun 2001. Tapi memang sekitar tahun 2005 akhir saya karena pekerjaan saya dimutasi ke Semarang.
lalu meletuslah kasus Lapindo Juni 2006 seingat saya. Ya, karena sesuatu dan lain hal, memang tidak mudah bagi saya untuk ngurus klaim waktu itu sekitar tahun 2006, karena pernah saya konfirmasi ke rekan-rekan, karena waktu itu kami pembeliannya kolektif Pak. Bahwa ngurusnya itu nggak 1-2 hari, karena RT-nya, RW-nya nggak jelas kemana, maka saya jadi pesimis kan, ya toh. Akhirnya AP saya. Tapi karena suatu hal ada kebutuhan, saya mau beli rumah waktu itu di Semarang, ada masalah, ya kan. Akhirnya saya urus ke BTN dan segala macamnya, ternyata mau nggak mau saya harus klaim kalau ingin permasalahan saya itu clear kan. Yeah. Nah, akhirnya saya urus dan bisa dibantulah oleh pihak bank yang akhirnya mengaksesi pengajuan kredit pembelian rumah saya di Semarang. Nah, sampai hari ini saya sudah ngurus dari sekitar tahun 2010-an waktu itu sampai narak Lapindo Berantas, karena memang itu syarat dari legal officer BDN Cabang Surabaya bahwa hak tetap hak Pak. Maka kalau Bapak ingin masalah ini cepat clear, harus diklaimkan. Maka atas syarat tersebut saya urus, karena saya mikir kan terlambat, karena dari saya datang pernah ke Minara Juanda itu dinyatakan nggak bisa Pak, sudah terlambat, nggak bisa klaim. Tetapi akhirnya dari PBLS menyarankan tetap aja diajukan klaim. Jadi sekarang statusnya bagaimana Pak? Apakah sudah clear? Belum. Jadi mohon maaf, ada 20 orang bernasib seperti saya yang memang sesuai dengan kepres wilayah terdampak lumpur Lapindo belum dapat ganti rugi sebesar pun. Itu satu. Saya dapat informasi dari orang dalam BPNS ada dana sisa 64 miliar sampai hari ini, karena ada 40-an data berkas yang belum validasi ulang di pendopo Kabupaten Sidoarjo. 64 miliar Pak. Ya. Ketiga, orang-orang yang dulu pernah mengajukan klaim cash and carry, cashnya sebagian sudah dibayar yang 20% itu, carry-nya, rumahnya sampai sekarang belum dapat juga masih ada. Jadi tolonglah pemerintah ini, Kementerian SDM terutama dan Pemkab Kabupaten Sidoarjo meninjau ulanglah izin terkait pengeboran baru di wilayah Japanan. Yang saya tahu dari berita Metro juga hari Jumat kemarin sekitar jam 7 malam. Hari Jumat itu. Baik, terima kasih Pak Satrio, suara Anda sudah didengar oleh pihak terkait, semoga follow up-nya dapat segera dilaksanakan ini ya Pak ya. Kemudian yang terakhir ada Pak Akmal, bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Akmal. Selamat pagi Pak Akmal. Pak Akmal, selamat pagi. Baik, mohon sekali ada kendala teknis dengan Pak Akmal. Pak Satrio ternyata sampai sekarang masih belum clear masalah ganti ruginya Bang Yaman. Ini kan ya Pak Satrio yang berani ngomong di TV kan. Saya pikir Satrio lain masih banyak itu. Jadi itu yang saya katakan, bagaimana kita bisa mempercayai Lapindo untuk diberi kepercayaan ngebor lagi, yang begini aja nggak diselesaikan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, pemerintah jangan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya gitu. Cukup kesalahan satu kali. Nah, kalau pemerintah masih tetap bersikeras akan memberi izin pengeboran ini, jangan salahkan rakyat akan mencurigai ada apa gitu. Siapa yang bermain? Siapa yang dapat gitu kan? Maka saya bilang juga ini pasti tidak hanya sekedar ada yang mengajukan lalu diproses. Maka saya bilang menurut saya KPK sebenarnya mulai menelusuri bagaimana proses awal ini. Pemberian izin ini prosesnya gimana nih? Coba dicek dari satu titik ke titik lain. Gitu. Jadi dan menurut saya sih Presiden Jokowi jangan sekali-kali melupakan derita rakyat. Jokowi itu kan dari rakyat. Jadi kalau Jokowi sudah melupakan rakyat, ya gimana dong janjimu waktu kampanye? Katanya sampean mau bela rakyat. Nah sekarang ada rakyat yang mau dibela di depan mata. Masa sih Pak Jokowi mau diam? Harus ada pernyataan? Harus ada pernyataan dari Presiden, izin pengeboran tidak akan diberikan. Tidak cukup hanya dengan penarikan alat berat dari lokasi ya? Alat, cari alat berat, malam hari alat beratnya masukin lagi gitu. Penarikan 400 aparat? Lah, ngapain aparat 500 di sana kalau bukan karena rakyat tidak setuju? Kalau rakyat setuju, menurut saya aparat tidak perlu ada. Rakyat yang akan menjadi pagar
pengamanan Lumpur Lapindo itu kan. Tapi rakyat kan merasa terganggu, merasa takut, dan polisi ngapain? Polisi itu mestinya melindungi rakyat, bukan untuk memusuhi rakyat. Jadi kalau saya itu, polisi hari ini tarik dari Lumpur Lapindo, tarik, dan presiden juga harus mengatakan tidak dikasih izin. Nah itu baru namanya presiden aneh. Itu presiden gua itu kalau gitu. Kalau nggak ditarik, sorry. Dan maafkan kalau rakyat tidak percaya lagi gitu. Oke, kita harapkan suara rakyat tadi, pemirsa, Bang Elman, dan kita semua di sini juga didengarkan oleh pemerintah, karena ada analogi juga katanya Bang, jangan sampai seperti keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali begitu. Jangan sampai kita ini dianggap lebih jahat daripada POC. Oke, baik. Mau nggak? Itu message-nya? Mau Iqbal jadi di POC kan? Jangan sampai, Bang. Jangan sampai. Ini POC masih diberi hak hidup. Terima kasih Bang Elman, sekali lagi kita bersyukur masih bisa hidup tenang ya. Kita harapkan saudara-saudara kita di Sidoarjo, Jawa Timur segera dapat mendapatkan jawaban yang pasti dari pemerintah dan hak hidup mereka juga dijamin ya.